Sahabat Jaga Budaya, video kali ini saya bersama Dinas Kebudayaan, teman-teman komunitas dan teman-teman dari Museum Sugarda Purbalingga melakukan sasar susur menyusuri sasaran adanya indikasi benteng kuno di Kecamatan Merebet Purbalingga. Dengan berbekal peta lama, kami secara perlahan namun pasti mencoba untuk melakukan penelusuran kemungkinan adanya data-data arkeologinya. Dari titik yang diberikan, lokasi ini berada di perbukitan yang juga tidak jauh dari adanya sungai. Dan lokasi seperti ini sangat ideal untuk pendirian suatu benteng pertahanan. Meski terengah-engah, napas tua ini terus melaju bersama teman-teman, berharap menemukan suatu yang mendukung adanya keberadaan benteng ini. Benar saja bukit ini pada permukaannya beberapa kali kami temui adanya gundukan-gundukan tanah kecil. Apakah ini merupakan fitur arkeologi? Namun karena menyadari lokasinya lumayan luas, kita tinggalkan dulu. Dan batu-batu gundul atau rounded stone seperti ini yang pertama kali kita temui, namun dengan kondisi yang sudah tidak beraturan. Dan batu seperti ini masih banyak ditemui pada sungai-sungai yang berada di dekat lokasi ini. Setelah istirahat dan sambil melakukan pengamatan lingkungan, kita lanjut lagi perjalanannya. Dan kita menemukan lagi batu-batu bulat yang nampaknya sudah dikumpulkan oleh penduduk. Entah ini batu dari sungai atau batu dari lokasi ini. Kita lalui dulu sambil cuci mata karena suasana di sini sangat sejuk ya. Meskipun demikian, tubuh ini terasa hangat karena rupanya sedang berproses membakar karbohidratnya. Kita berjalan lagi menuruni bukit yang tidak jauh juga dengan keberadaan aliran sungai yang ada di sebelahnya. Dan di sini kita menemukan lagi batu-batu gundul atau batu boulder yang diselimuti oleh rerumputan. Dan setelah kita singkap, ternyata batu gundul ini tidak seperti temuan batu gundul sebelumnya. Batu-batu ini masih menampakkan bentuknya berupa struktur memanjang. Dan untuk membuktikan rasa penasaran kami, maka kami melakukan penggalian tipis-tipis saja untuk mengetahui seberapa dalamkah struktur ini. Dengan alat seadanya dan dibantu dengan teman-teman, ternyata struktur ini tidak begitu dalam dan spesiesnya pun tampaknya sudah tidak ada lagi. Mungkin karena sudah tergerus air selama bertahun-tahun. Lalu muncul lagi pertanyaan apakah talut ini dibuat oleh masyarakat saat ini? Tetapi untuk menyangga apa? Karena struktur ini seolah-olah hanya membelah lahan yang rata. Yang pasti bahwa struktur batu gundul ini jelas-jelas sengaja dibuat. Setelah dilakukan plotting GPS yang nantinya akan dilakukan overlay dengan peta udara, kami melanjutkan lagi penelusurannya dan lagi-lagi kita menemukan adanya tumpukan batu gundul. Tidak jauh dari lokasi ini, kecurigaan kami tertuju pada adanya saluran air atau parit kecil. Pada bagian paling bawah struktur parit ini kami mencurigai adanya tatanan batu gundul seperti yang kita temui selama perjalanan tadi. Tatanan batu gundul ini sangat jelas ditata dan seolah-olah menjadi dinding pembatas parit kecil ini. Kalau melihat keberadaan batu dengan lapisan tanahnya, sudah pasti ini bukan dibuat pada masa-masa sekarang. Dan untuk menjawab penasaran ini, kita buka lagi peta kunonya
Dan tampaknya lokasi parit ini kemungkinan termasuk atau masuk dalam peta ini. Namun untuk memastikannya, nanti setelah dilakukan overlay titik ini ke dalam peta kuno dan peta udara. Titik itu berarti ya. Dilanjut lagi perjalanannya dan kita menemukan fitur mencurigakan lagi. Setelah kita amati dan kita singkap, ternyata merupakan tatanan batu namun lebih kecil dan dalam kondisi merekat satu sama lainnya. Wow. Dan di lokasi ini ternyata masih ada beberapa lagi gundukan tanah yang jika kita singkap ternyata merupakan struktur batu gundul. Setelah melakukan penelusuran sekian waktu, kita sudah memperoleh data-data yang kita anggap mewakili potensi data arkeologinya. Meskipun data ini sebenarnya masih terasa kurang karena luasnya lokasi yang belum kita telusuri. Dan setelah memperoleh beberapa data penjajakan, kami pun turun dan beristirahat. Di tempat istirahat kami diperlihatkan temuan-temuan fragmen keramik dan gerabah yang informasinya juga ditemukan di lokasi adanya benteng tadi. Sekarang mari kita lihat hasil plotting titik koordinatnya. Dari sini dapat kita lihat bahwa titik-titik GPS tadi dapat masuk ke dalam peta kuno ini. Sehingga sementara dapat diduga kuat bahwa lokasi ini memang benar-benar merupakan situs arkeologi. Sahabat jaga budaya, dominannya material bahan benteng berupa batu gundul tadi mengingatkan kita pada benteng-benteng Portugis yang ada di Ternate, seperti benteng Oranye, benteng Kalamata, benteng Toluco, benteng Belgica, dan masih banyak lagi. Benteng-benteng ini juga didesain berada tidak jauh dari perairan baik laut maupun sungai. Sampai di sini dapat kita ketahui bahwa mengapa benteng di desa Onje, Kecamatan Mrepet ini dominan kita temukan material batu gundul. Lalu mengapa memilih lokasi ini? Tujuan awal dibangunnya benteng adalah sebagai suatu strategi dan sistem pertahanan pada awal pendudukannya di suatu daerah yang dianggap penting. Dan salah satunya adalah pertimbangan tempat perdagangan, suplai produksi yang dibutuhkan, dan pusat pemerintahan lokal. Sekarang mari kita lacak Mase. Purbalingga saat ini memang terkenal dengan penghasil bulu mata dan rambut palsunya. Namun lokasi Mrebet yang hanya berjarak 14 km ke arah barat laut dari Gunung Slamet dahulu merupakan penghasil rempah yang sangat penting. Di wilayah yang subur ini mampu ditanami dengan baik rempah-rempah, tebu, kopi, dan tembakau. Sehingga struktur batu gundul, Portugis, dan rempah adalah tiga kata kunci yang saling berhubungan. Lalu mengapa memilih di lokasi yang tinggi dan dekat dengan air? Lokasi yang tinggi tentunya berkaitan dengan aspek pengawasan dan pertahanan, sedangkan sungai berkaitan dengan sarana transportasi yang kemungkinan berkaitan erat dengan pengangkutan rempah tersebut. Dan bisa dilihat aliran sungai ini jelas sekali menuju ke arah Gunung Slamet. Sahabat jaga budaya, apa yang saya sampaikan dalam video ini adalah suatu interpretasi yang diperoleh dari berbagai sumber dan suatu analisa pribadi yang tentunya masih banyak perlu masukan lagi. Masih banyak pertanyaan yang masih perlu dituntaskan dalam situs ini, dan tentunya dengan waktu dan metode penelitian yang direncanakan lebih baik lagi.